Shalom semua warga kerajaan yang diberikan otoritas oleh Kristus, yang sudah menerima kuasa, yaitu di langit, di bumi, ya, in heaven and on earth. Maka saudaraku, dalam Yakobus pasal 5 ditunjukkan how to exercise that authority. Bagaimana melaksanakan otoritas itu. Kalau ada daripada kamu yang menderita, biar dia berdoa. Karena koneksi dengan surga yang memberikan kita sukacita dan damai dan pertolongan. Kalau yang bergembira, malah dia memuji Tuhan, bersyukur padanya. Tapi kalau ada yang sakit, kalau perlu, yaitu memanggil penatua jemaat. Ada kingdom order di sini. Baiklah kita saling mendoakan, tetapi ada orang-orang tertentu yang ditaruh di atas kita. Suami atas istri, bapak atas anak-anak, dan juga pemimpin rohani. Tetapi salah satu yang menghalangi exercise that authority kalau ada dosa. Sebab firman Allah berkata, doa yang lahir dari iman. Yang bisa mendatangkan yaitu kuasa ini adalah satu kata kecil tadi itu, iman itu. Pendeta Reinhard Bonnke, evangelis, dia berkata bahwa iman itu seperti sekering. Ya, seperti sekering saudaraku. Dan kalau sekering yang kecil itu tidak ada, maka seluruh kekuatan tidak bekerja. And that is faith. Kamu saling mengaku dosa, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah ini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Seringkali orang mengutipnya salah, yaitu doa yang benar. Jadi itu dikira formulanya harus betul. Misalnya mesti doa Bapak kami dulu 100 kali gitu. Bukan, ini berbicara tentang the righteous man. Doa orang benar. Kita semua tidak ada orang benar kecuali kita sudah dibenarkan oleh korban Kristus, oleh darah Yesus, ya. Dan satu lagi, dengan yakin, tanpa ragu-ragu. Keraguan-raguan seperti saya sampaikan minggu yang lalu, beberapa menyembah dia, beberapa ragu-ragu. Keraguan-raguan tidak mendatangkan apa-apa. Dan contoh di sini adalah Elia. Elia manusia biasa, tapi ketika dia berdoa, tidak akan turun hujan sebelum ku katakan. Luar biasa, saudara. That's how the authority exercised dilakukan. So, 3,5 tahun tidak turun di bumi. Lalu dia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan. Apa itu? Mendatangkan berkat, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat Elia manusia biasa. Seringkali orang berkata, wah orang itu luar biasa. Manusia biasa. Jangan lupa, Kristus bangkit sebagai manusia biasa. Jangan lupa, dia 100% manusia, tapi 100% Allah. Bukan 50-50 seperti kata-kata orang Nestorian. Tidak. Ataupun 90% Allah, 10% manusia. Tidak. Dia 100% jadi manusia biasa. Dalam hidupnya sebagai manusia, dia mempersembahkan doa dengan ratap dan tangis dan keluhan kepada dia, yaitu Bapa yang bisa sanggup menyelamatkan nyawanya karena dia takut akan Allah. Saya percaya orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar, doanya luar biasa. Saya tidak ada waktu untuk bersaksi, tapi dalam hidup saya penuh dengan mujizat, bahkan menurunkan hujan berkat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pastikan saling mengaku dosamu, supaya kita disembuhkan. Dan jangan anggap enteng kepenatuaan. Karena itu adalah kingdom order daripada Tuhan. Barang siapa melawan otoritas, dia akan berhadapan dengan hukuman daripada Tuhan. Tapi siapa yang tunduk kepada otoritas yang Tuhan tetapkan, kesembuhan, pertolongan terjadi. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Setiap kita bersuka cita bagi ini saudara, amin. Mari bangkit berdiri saudara. Sebelum kita mulai saya rindu kita beri salam yuk. 3 orang katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Mari kita memulai ibadah kita berdoa saudara. Bapak kami bersyukur pagi ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami pagi ini. Dan kami mau menaikkan pujian kami, pengagungan kami hanya buat Engkau. Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang perkasa. Biarlah Engkau yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kerajaan-Mu nyata di tempat ini di bumi seperti sorga Tuhan.
Terima kasih. Biar Engkau beracara pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita pagi ini, saudara. Haleluya. Amin. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita pagi ini. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus.
sukacita surga. Katakan, Itulah kekuatan bagi jiwa. amin. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelombang. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelombang. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat. Haleluya, Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. katakan, Sukacita surga nyata. Haleluya. Haleluya. Dalam hatiku takkan patah semangat. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. katakan ku mau bersorak. Sukacitamu, sukacita surga nyata. Penuhi Sekali lagi katakan, haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan, sukacita surga nyata penuh. Haleluya. Sukacita surga nyata penuhiku. haleluya. Kami percaya sukacitamu ada di tempat ini Tuhan. Haleluya. Mari beri sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita pagi ini. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu ada setiap kami pagi ini. Kami percaya kami kemenangan itu ada setiap kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu atas setiap kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Mari biar sini. rumah Tuhan saja katakan. Ku yakin ku rasa Amin. tak terbatas. Ku yakin Kau Amin. 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 kemenangan terjadi. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin, amin. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Kami percaya kuasa-Mu ada bersama kami. Hadiri Tuhan, kami percaya kemenangan ada di pihak kami. Kekuatan kami hanya dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu yang memampukan kami melakukan segala perkara. Kuasa-Mu yang memampukan kami mengatasi segala persoalan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kekuatan yang baru. Terima kasih buat firman-Mu. Kami angkat suara kami memuji nama-Mu. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu ajaib. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Kau yang memampukan kami melewati segalanya. Hanya dengan Engkau kami beroleh ketenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kekuatan-Mu.
kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Hanya kekuatan-Mu yang memampukan kami melewati segala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bersyukur kepadanya pagi ini. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu ada atas setiap kami. Oh Tuhan, Kau selalu bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes, Lord. Terima kasih Yesus. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Haleluya. Oh, Tuhan, kami bangga punya Tuhan seperti-Mu. Allah yang selalu berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, amen. Ku terima sekarang, yes, kemenangan. Dan dengan iman katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Amin. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima, yes, kemenangan. Mari dengan iman sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Dan iman kami, imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Dan sekali lagi katakan iman kami Tuhan, imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yes, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hikmat dan pengertian yang Kau berikan buat setiap kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai Juru Selamat, sebagai pribadi yang mulia dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami siap untuk mendengar sabda-Mu pada pagi hari ini, berbicara atas kami. Dan kami juga tahu bahwa segala sesuatu yang kami pahami dan kami mengerti dari firman-Mu ini akan memerdekakan kami. Kami tidak mau dikuasai oleh ketakutan apapun, kami mau dipenuhi dengan iman, pengharapan dan kasih yang daripada Tuhan. Berkuasa atas kami Tuhan, kami siap belajar, kami siap berubah, kami siap menjadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Luar biasa. Oke, salam kenal yang pertama. Saya adalah Pendeta Gunawan Handoyo.
Saya menggembalakan di GBI Mataram Rock Ministry. Jadi cukup jauh dari sini. Tapi di sini ada orang Mataram, Pak Arnon dan keluarga. Oke, ya luar biasa. Terima kasih buat Pak Gembala dan juga seluruh leaders yang mempercayakan mimbar ini untuk saya boleh melayani di tempat ini. Baik, kita akan masuk di dalam tema kita bulan ini adalah The Source of Authority. Ya, saya senang karena gereja ini konsisten dengan semua tema yang diberikan, sama dengan apa yang kami lakukan di Mataram, di Lombok. Juga setiap kali kita mendapatkan satu tema khusus, tema itulah yang kita ajarkan kepada jemaat. Karena kalau Bapak Ibu Saudara semua lihat dari Januari, Februari, Maret sampai bulan April ini, itu semuanya berkesinambungan, message yang sangat berhubungan satu dengan yang lain. Kita belajar tentang ragi, kita belajar tentang iman, kita belajar tentang biji sesawi. Yang menarik di sini adalah semuanya itu adalah hal-hal yang kecil. Tetapi hal kecil ini bisa memberikan dampak dan pengaruh yang besar. Amin. Kita juga ada di Indonesia yang mungkin bukan mayoritas, kita mungkin minoritas secara jumlah. Tetapi kita tahu ada kuasa tidak terbatas yang Tuhan berikan karena Roh Kudus ada dalam hati kita. Amin. Oke, saya berikan judul khotbah saya hari ini adalah kuasa untuk bermultiplikasi. Ini penting banget ya. Karena Tuhan menyuruh kita untuk berbuah. Kalau kamu gak berbuah, kamu akan ditebang oleh Tuhan. Nah, kita baca ayatnya di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Ya, kita boleh baca sama-sama ya. Ini ayat tema kita, 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kalau kita melihat ayat tema kita sepanjang bulan April ini, apa maksudnya? Kenapa Yesus harus menyampaikan kepada murid-muridnya sebuah pernyataan bahwa kepada Kristus, kepada Dia diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini penting kalau kita membaca satu nats ini, ya, satu perikop ini kita akan mengerti dengan baik bahwa kondisi yang dihadapi oleh murid-murid Kristus pada saat itu adalah kondisi yang sangat berbahaya. Mereka ada di dalam tekanan, mereka ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kalau mungkin ada di antara kita hari ini ada dalam keadaan tidak baik-baik saja, tenang. Firman Tuhan ini akan menjawab semua pergumulan Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, kita melihat di dalam Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10, kita melihat bagaimana Tuhan, saudara dan saya tidak bisa dibatasi dengan yang namanya maut dan kematian. Terbukti dia bangkit dan kuburnya kosong. Yang terjadi di dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15, di sana dikatakan dusta dari Mahkamah Agama. Yesus benar-benar bangkit dan hal itu membuat mereka menjadi ketakutan sehingga waktu prajurit-prajurit itu melaporkan bahwa ada malaikat yang menggulingkan batu yang menutup kubur Yesus yang dimeterai oleh pemerintah Romawi pada waktu itu. Sudah digulingkan dan kubur itu menjadi kosong. Para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang Saduki, mereka semua menjadi ketakutan. Karena mereka mengingat kembali apa yang Yesus katakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ternyata benar Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Tapi masalahnya kemudian adalah mereka menyebarkan hoax, menyebarkan berita bohong, memberikan uang tutup mulut kepada para prajurit supaya mereka bercerita. Cerita yang berbeda bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Yesus tidak benar-benar bangkit. Berita ini juga sampai kepada murid-murid, khususnya mereka yang belum bertemu fisik dengan Tuhan, dan mereka saat itu ada di dalam tekanan yang sangat luar biasa. Karena ahli-ahli Taurat mereka juga punya pasukan khusus, ya, dan juga orang-orang Romawi, mereka punya ikhtiar untuk menangkap semua pengikut daripada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita melihat di sini, saya akan coba kita eksposisi bersama dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Judul daripada perikop ini adalah perintah untuk memberitakan Injil. Di bagian yang pertama kita akan belajar sesuatu. Yesus meyakinkan para murid akan kuasanya. Ayat yang ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi waktu malaikat itu, ya, ada perempuan-perempuan yang datang untuk menjenguk kubur Yesus.
Mereka bertemu dengan malaikat dan malaikat sampaikan kepada mereka, gurumu, orang yang kamu kasih sudah tidak ada dalam kubur ini, dia telah bangkit. Dan kemudian diberikan message, sampaikan kepada para murid untuk mereka pergi ke Galilea, karena Yesus akan menemui mereka di sana. Dalam ayat yang ke-10 juga, ayat yang ke-7 di sana, Yesus sendiri ketemu dengan perempuan dan sampaikan, kamu harus pergi ke Galilea, sampaikan kepada murid-murid. Nah, menarik di sini kita melihat, hanya sisa 11 murid dari 12 murid. Kenapa? Karena satu murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot yang menjual Tuhannya, dia mati, gantung diri. Dia kehilangan pengharapan, dia merasa malu, dia merasa gagal, dan kemudian dia menyelesaikan hidupnya dengan cara yang salah. Nah, kemudian kita lihat di sini ada kata Galilea. Galilea ini adalah sebuah provinsi yang mencakup sepertiga daripada luas Israel pada waktu itu. Jadi Israel ini sepertiganya adalah wilayah yang namanya Galilea. Wilayah yang sangat luas. Kenapa Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke Galilea? Nanti saya akan jelaskan. Kemudian kita baca ayat yang ke-17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Wow, ya. Ini manusiawi banget. Kenapa murid-murid waktu mereka bertemu secara fisik, mereka melihat Yesus yang menjadi Tuhan mereka, yang berjalan bersama dengan mereka kurang lebih 3 tahun lebih, ada di hadapan mereka. Bukankah Yesus ini telah mati? Bukankah dia benar-benar telah mati di kayu salib? Bagaimana mungkin dia bisa hidup kembali dan dia bisa muncul di hadapan murid-murid? Yang menarik di sini adalah dikatakan ke-11 murid itu mereka menyembah Tuhan. Tapi Tuhan tahu beberapa orang dari antara mereka, khususnya yang belum bertemu sebelumnya dengan Yesus, menjadi ragu-ragu. Perintah Yesus untuk mereka pergi ke Galilea ini bukan iseng atau bukan tanpa tujuan. Karena Galilea inilah alasan pertama menjadi tempat murid-murid pertama kali dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Perjumpaan mereka, ya. Pertama kali ada di Galilea. Kita melihat di Danau Galilea, Petrus, Andreas, mereka sedang menjala ikan dan kemudian Yesus datang, Yesus buat mujizat dan kemudian mereka dijadikan penjala manusia. Nah, di dalam setiap tekanan yang kita hadapi, perlu kita belajar untuk retreat. Katakan retreat. Kita mundur kembali, kita refresh kembali. Waktu pertama kali kita bertemu dengan Tuhan. Biasanya perjumpaan kita pertama dengan Tuhan itu akan memberikan impresi yang sangat dalam buat kita. Setuju ya? Saya setiap kali menghadapi tekanan, saya menghadapi banyak masalah di dalam pengembalaan, di dalam bisnis pekerjaan yang saya jalani. Saya mengingat kembali bagaimana Tuhan memanggil saya. Dan bagaimana saya pertama kali menyerahkan hidup saya menjadi umat Kristus atau menjadi milik kesayangan Tuhan. Nah, hal yang sama juga di tengah pergolakan batin murid-murid, di tengah tekanan bahwa mereka bisa ditangkap sewaktu-waktu dan mereka juga bisa dibunuh seperti guru mereka, itu menghantui mereka. Dan hal yang kedua adalah untuk murid-murid itu mengingat kembali ada satu peristiwa yang membuat mereka mulai percaya bahwa yang namanya Yesus yang menyuruh mereka berjalan mengikut dia bukan manusia biasa. Mujizat pertama kali terjadi di Kana, air berubah menjadi anggur dan itu ada di wilayah Galilea. Sekali lagi saya mesti sampaikan, tidak ada satupun dari firman Tuhan ini yang tidak ada tujuannya. Amin. Dan semua masalah pergumulan yang kita hadapi, semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Supaya hidup kita semakin dapat melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, hal yang menarik di sini adalah kata keragu-raguan. Dalam bahasa aslinya editasan atau dalam kata kerjanya dikatakan ditatso. Ini sesuatu yang membuat goyah. Orang yang dulunya percaya banget. Karena ada satu berita yang dia dengarkan, akhirnya menjadi ragu-ragu terhadap orang tersebut atau terhadap sesuatu. Hal ini yang menyerang hati dan pikiran para murid pada waktu itu. Murid-murid sehingga mereka menjadi ragu-ragu dan mereka berkurang percaya mereka kepada Kristus. Apakah benar Yesus bangkit dari kematian? Apakah benar dia adalah Tuhan yang seperti pernah berjalan bersama dengan mereka? Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Yang menarik di sini Yesus tidak pernah menolak atau mempersalahkan murid-murid.
Pernah dengar kan? Yesus pernah menegur murid-murid karena mereka nggak punya iman. Tetapi di dalam kondisi yang mereka hadapi pada waktu ini tidak ada ditulis ayat ini. Kemudian Yesus marah kepada murid-murid karena mereka melarikan diri waktu Yesus disidang. Dan kemudian Yesus ditangkap, Yesus disiksa. Gak ada satu orang pun dari antara murid-murid itu yang mau menemani Yesus. Bahkan murid yang paling berani, paling vokal, yang namanya Petrus, yang bilang kalau ada orang berani menyentuh engkau, langkahi dulu mayatku. Betul ya? Bahkan murid yang paling top, paling hebat itu pun sampai menyangkal gurunya 3 kali. Saya mesti bawa kita kepada kehidupan kita yang relevan. Ada banyak hal dalam kehidupan ini yang sebenarnya bisa menggoyahkan iman kita kepada Kristus. Setuju ya? Nggak ada Superman di sini. Ya, kita melihat tokoh-tokoh besar, mereka pun pernah mengalami masa di mana iman mereka mengalami yang namanya fluktuasi. Elia habis menyembelih berapa ratus nabi Baal, nabi Asyera. Kemudian waktu dia diancam oleh seorang yang bernama Isabel, dia kemudian melarikan diri. Seorang nabi yang diurapi Tuhan, seorang nabi yang dipakai begitu luar biasa, menurunkan api dari sorga. Enggak sembarangan orang bisa menurunkan api, amin. Ya, sehingga dikatakan Elia itu nabi yang menurunkan api. Tapi oleh karena satu intimidasi dari seorang wanita, dia ketakutan bahkan ingin mati. Nah, Yesus enggak mempersalahkan murid-muridnya, karena Yesus tahu apa yang dihadapi oleh murid-muridnya itu bukan kekhawatiran karena soal makan, minum, pakai, bukan. Kalau kita sekarang ini doa nggak diberkati Tuhan, doa kita belum dijawab, mungkin kita punya masalah, kita mulai meragukan Tuhan. Waktu COVID itu saya punya seorang teman, dia aktif melayani, sangat aktif bahkan, satu keluarga dan mertuanya pun melayani Tuhan waktu COVID itu. Teman saya ini menjalani satu proses yang tidak mudah untuk dia. Mertua laki-lakinya meninggal gara-gara COVID. Seminggu kemudian mertua wanitanya juga meninggal gara-gara COVID. Sementara istrinya ada di ruang ICU. Dan kemudian adik daripada istrinya seminggu kemudian juga meninggal. Dalam 1 bulan itu 3 kali dia kehilangan. Istrinya ada di ICU dan dia down, dia depresi berat. Dia telepon saya cuma nangis doang. Dia bilang, saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah berikan seluruh hidup saya untuk melayani Tuhan. Keluarga saya juga seperti itu. Saya berdoa kepada Tuhan, kenapa Tuhan gak bisa sembuhkan mertua saya? Padahal dia bisa lakukan itu. Saudara percaya Tuhan bisa lakukan itu? Amin. Orang mati aja bisa disuruh bangkit oleh Tuhan, ya kan? Tapi kembali kita harus belajar satu hal, bahwa hidup ini bukan di dalam kontrolnya kita. Semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Saya juga tidak kepo dan baperan dan kemudian mulai buka ayat firman Tuhan dan sebagainya. Enggak, karena saya tahu kondisi itu enggak mudah. Setuju ya? Seringkali kita jadi konselor tuh sok tahu gitu. Ya, kamu mesti buka dong, masa kamu begini aja. Saya bilang coba kita punya empati. Kita pakai sepatunya orang itu, kita bisa rasakan. Makanya saya waktu dia ngomong itu dia 1 jam lebih, dia cuma nggak bisa ngomong banyak, dia cuman bilang gini, kenapa doa saya nggak dijawab Tuhan? Kok kayaknya Tuhan itu meninggalkan saya? Saya temani dia berjam-jam, cuman dengarkan dia curhat, cuman saya bilang gini, ayo kita doa. Setelah dia selesai curhat, doa. Saya cuman dampingin dia seperti itu. Nah, Yesus juga tahu kondisi murid-murid pada waktu itu ada dalam keadaan yang sangat berat. Tapi ada hal yang luar biasa. Kenapa Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 18 yang kita akan pelajari sama-sama hari ini. Yesus menghampiri murid-muridnya yang sedang bersujud menyembah kepada dia. Beberapa orang dari antara mereka meragukan, benarkah ini Yesus? Kenapa Yesus harus mati? Bukankah dia bisa membangkitkan orang mati? Seharusnya dia adalah pribadi yang gak bisa mati, betul? Oke, kita bisa mengerti ya secara logika. Loh, dia bisa bangkitkan orang mati, masa dia gak bisa bangkitkan dirinya sendiri? Dengan kata lain, tapi kita mesti mengerti bahwa Yesus melakukan semuanya itu karena dia tunduk kepada perintah Bapaknya. Makanya Yesus bilang bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Buat kita orang percaya, kalau kita sudah mencapai level seperti ini, apapun goncangan yang kita hadapi, apapun tantangan yang kita hadapi, kita akan tetap percaya Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita.
Nggak ada yang bilang amin? Agak berat ini ya. Pak, tapi saya bangkrut Pak, tapi saya sakit nggak sembuh-sembuh. Bapak Ibu Saudara, satu kali nanti kita akan meninggalkan semua tubuh jasmani kita. Tapi kita harus mengerti bahwa Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, Dia sedang memproses hati dan seluruh kehidupan kita. Supaya kita bisa mengerti Dia secara big frame, secara keseluruhan apa yang menjadi rencana Tuhan buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat di sini Yesus lebih memilih untuk menyatakan satu hal yang penting. Makanya Yesus bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini bicara tentang kehidupan kita selama kita ada di muka bumi, maupun kehidupan sampai kepada kekekalan. Jadi orang percaya, orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita gak perlu takut terhadap kematian. Lagi sepi kan? Topiknya berat nih. Pak, saya gak tahu jalannya. Kematian tuh kayak apa dan sebagainya. Tapi Yesus, dia sudah melewati itu semua. Dan dia bangkit untuk menyatakan bahwa dia janji, dia sanggup tepati dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Nah, ada satu quote yang penting di sini boleh ditampilkan. Tidak ada seorang pun yang dapat dan boleh melayani Tuhan di dalam keraguan-raguan. Sebab tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Seluruh perjalanan spiritual kita, kekristenan kita tidak akan ada artinya kalau kita nggak punya yang namanya iman. Iman ini sudah sering dibahas, ya. Ini bukan Imanuddin atau Iman Syah, bukan, saudara. Ya, ini iman yang lahir dari firman Allah. Jadi iman yang lahir bukan dari filsafat manusia, yang lahir bukan dari pengetahuan manusia yang sangat terbatas, tapi ini lahir dari firman Allah. Siapakah firman Allah ini? Tuhan sendiri. Dan kita melihat betapa berkuasanya firman ini, sehingga waktu Tuhan berkata begini, jadilah langit, langit jadi bumi, bumi jadi. Dipisahkan antara daratan dengan lautan. Dan kemudian Tuhan menaruh bintang-bintang dan bulan semua yang ada di jagat raya ini. Semua dengan perkataan. Jadi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan dapat kita kenali melalui firman-Nya. Sayangnya banyak orang Kristen yang tidak tahu dan tidak mau belajar dari firman Tuhan. Sehingga waktu goncangan datang, tantangan datang, mereka menjadi ragu-ragu. Ini mengerikan di tengah dunia media sosial yang begitu bebas hari-hari ini. Ada begitu banyak vlog-vlog, ada begitu banyak statement-statement yang kita baca atau kita dengarkan di YouTube maupun dari media yang lain. Yang mulai merendahkan kualitas Tuhan kita. Yang paling seru hari-hari ini adalah Kristen progresif. Ya, saya nggak bicara ini dalam satu sudut pandang yang sempit ya. Semua orang Kristen, saudara dan saya ini harus punya hidup yang progresif. Dalam arti begini, harus terus bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Itu progresif, ada progresnya, ada pertumbuhannya harus. Nah, yang saya bahas ini adalah Kristen progresif sebagai sebuah aliran atau sekte yang lagi dibangun hari ini. Mereka bilang begini, kalau kamu punya kasih, walaupun kamu gak kenal siapa Yesus, berarti kamu ada Yesus dalam hidup kamu. Dan kalau ada Yesus dalam hidup kamu, satu kali kamu pasti mati dan kamu tahu. Yesus ada di mana? Yesus ada di sorga. Dengan kata lain, kamu pasti masuk sorga. Kualitas kasih yang mereka tangkap itu adalah kasih manusia. Sedangkan kita tahu, yang menyelamatkan ini bukan kasih manusia, tapi kasih dari Tuhan yang luar biasa. Amin. Kasih yang sacrifice, yang mengorbankan segala-galanya. Bahkan kemudian ada statement berkata begini, ada kelompok tertentu, ini saya melihat cara kerja iblis ini, itulah yang menguasai mahkamah agama pada waktu itu. Nyebarkan hoax, nyebarkan berita-berita bohong untuk melemahkan orang-orang Kristen yang dasar imannya gak kuat. Ini berbahaya. Makanya saya memberikan himbauan, di sini ada anak-anak muda, anak-anak remaja, dari kecil tanamkan mereka untuk rajin baca firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan, bangun komunitas. Kenapa? Kalau enggak, dunia ini akan rebut mereka, akan ambil mereka. Saya bicara dengan Pak Roni sampaikan bahwa di Jakarta sekarang ini banyak anak-anak muda yang imannya gugur karena mendengar hal seperti ini. Ngapain kamu susah-susah ke gereja? Ngapain kamu harus melayani dan lain sebagainya? Ngapain enggak? Yang penting kamu baik. Dengan baik berarti kamu pasti selamat.
dan kamu selamat, kamu pasti masuk surga. Itu tipuan daripada iblis. Kita mesti bangkitkan iman yang benar dalam Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam Lukas 24 ayat 14 sampai 16, ya nanti dibaca aja, ini ada ayatnya. Cuman saya mau tekankan di ayat 16. Ini cerita tentang dua orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Mereka lagi berjalan ke Emmaus, mereka ada dalam keadaan stres, depresi, karena guru mereka mati. Mereka menggantungkan seluruh hidupnya kepada gurunya. Yesus adalah segala-galanya buat mereka. Dalam pandangan yang satu pandangan yang lain, oke, bagus. Kita juga harus menjadikan Yesus sebagai segala-galanya. Tapi segala-galanya menurut konsep pikiran mereka. Mereka mau Yesus berperang melawan pemerintahan Romawi yang menjajah mereka supaya mereka dibebaskan. Mereka berharap ada Mesaya, ada Mesias. Yesus adalah Mesias. Yang Yesus kerjakan bukan membebaskan mereka dari perbudakan secara jasmani dari pemerintahan Romawi. Tetapi hal yang lebih penting, lebih berat adalah bagaimana manusia harus dibebaskan dari kutuk dosa. Yang manusia gak bisa hadapi. Manusia gak bisa tebus dirinya sendiri. Makanya itulah yang menyebabkan Yesus tidak berperang secara fisik dengan pemerintahan Romawi walaupun dia bisa hancurkan pemerintahan Romawi. Karena dia punya pasukan yang luar biasa, ada pasukan malaikat dan sebagainya. Nah, kemudian kita melihat, menarik, waktu mereka sedang berjalan, tiba-tiba Yesus bergabung dengan mereka. Ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Dua orang murid lagi jalan, tiba-tiba Yesus datang menghampiri mereka. Dan murid-murid ini yang anehnya adalah enggak tahu bahwa yang bergabung sama mereka, ngobrol bareng sama mereka ini adalah Yesus sendiri yang sudah bangkit dari kematian. Tragis ya? Tragis enggak? Tragis banget. Saya bilang ada orang Kristen tragis di akhir zaman. Hidup penuh dengan ketakutan. Padahal katanya Tuhannya ada di dalam dia. Halo? Bisa menangkap dengan baik? Saya nggak bilang bahwa masalah-masalah berat yang kita hadapi nggak bisa membuat kita syok, nggak bisa buat kita kaget, terkejut atau kita ada dalam pergumulan. Itu bisa. Tapi kembali saya bilang peperangan ada di dalam area berpikir kita. Mari kita mulai sadari. Makanya Yesus bilang, Yesus ingatkan kembali, di tangan Yesus itu segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan Yesus yang sama ada dalam kehidupan setiap kita. Dengan kata lain, kalau kita bersama dengan Yesus, kuasa yang sama akan Tuhan berikan buat kita. Seperti apa yang dia sampaikan kepada murid-murid, kamu gak perlu takut terhadap segala sesuatu. Ada tugas, ada mandat yang aku mau berikan buat kamu yang harus kamu kerjakan. Nah Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang menyelubungi mata daripada dua orang murid ini sehingga mereka gak tahu Yesus ada bersama dengan mereka. Padahal mereka berjalan bersama dengan Yesus bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan. 3 tahun lebih, bahkan dicatat 3,5 tahun. Mereka jalan, mereka melihat orang mati bangkit. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Kurang apa coba? Mereka bukan dengar dari kata orang, mereka lihat, mereka saksi mata. Tapi ternyata itu tidak cukup untuk membuat iman mereka menjadi kuat di tengah tantangan dan pencobaan. Iman harus mengalahkan semua keraguan-raguan kita, amin. Oke, mungkin hari-hari ini sudah punya pergumulan dengan keluarga, mungkin ada anak yang terkena narkoba atau ada pergaulan bebas, bla bla bla, segala sesuatu. Dalam bisnis pekerjaan seperti apa yang pernah saya alami, 7 tahun mengalami kebangkrutan dan lain sebagainya. Semua itu saya bawa kepada Tuhan untuk saya belajar secara pribadi. Tuhan itu seperti apa. Tapi dengan satu pemahaman, bukan saya yang atur Tuhan, Tuhan yang atur hidup saya. Amin. Karena seringkali kita nih berbahaya gitu. Kita pakai doa kita, puasa kita untuk memaksa Tuhan memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Itu praktek sihir dalam gereja. Enggak, saudara. Kita belajar, Yesus saja yang adalah anak Allah, dia tunduk kepada perintah Bapaknya. Amin. Dia minta di Taman Getsemani 3 kali supaya cawan maut itu dilalukan daripada dia. Tapi apakah doanya dijawab? Enggak kan? Yesus tetap harus lewat yang namanya Via Dolorosa. Makanya hati-hati, ada seorang pendeta yang kemudian bicara di YouTube. Dia berkata begini, seumur hidup saya percaya sama Yesus sekian puluh tahun, tidak ada satupun doa saya gak dijawab. Wah, saya bilang orang ini lebih daripada Yesus. Itu bluffing, bohong besar. Jangan percaya pendeta-pendeta yang kayak begini. Amin. Setuju ya? Saudara lihat sekarang,
Orang yang paling mengidolakan Yesus namanya Paulus. Paulus doa minta duri dalam daging dicabut berapa kali? Berapa kali? 3 kali. Tapi Tuhan bilang, Tuhan gak cabut itu. Tuhan bilang, dalam kelemahan kuasaku akan jadi sempurna dalam kehidupan kamu. Mari kita sadari gini. Kita boleh berdoa. Berdoalah yang benar. Berdoa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Saya percaya kita gak mau buang waktu kita sia-sia. Karena waktu ini berharga dan gak bisa kembali lagi. Oleh sebab itu jadilah orang yang bijak. Kalau berdoa itu tepat sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan apa yang menjadi kehendak kita. Nah sekarang kita mau lihat. Iman itu ada aspek-aspek yang membuat terjadinya pertumbuhan iman dalam kehidupan kita. Saudara mau imanmu bertumbuh? Cuman berapa orang yang bilang? Mau imannya bertumbuh? Oke. Wow. Mau bicara apa saja di akhir zaman ini, tantangan sebesar apapun. Roh yang ada dalam kita jauh lebih besar daripada semua roh di luar kita. Amin. Oke, yang pertama aspek yang membangun iman adalah aspek notisia. Ini adalah iman yang paling dasar. Ini iman yang lahir dari pengetahuan atau secara kognitif. Ya, jadi kita belajar pertama kali Roh Kudus bekerja menyingkapkan bahwa ada pribadi yang luar biasa yang menebus kita, yang membawa kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, namanya adalah Yesus Kristus yang menjadi Tuhan buat kita. Nah, ini adalah iman yang saya gambarkan seperti iman biji sesawi, sangat kecil, iman mula-mula pertama kali, tapi jangan berhenti di sini. Karena setan juga tahu bahwa Tuhan ada. Setuju ya? Jadi jangan bangga, oh saya tahu Tuhan bisa buat begini. Bukan masalah di sana. Kita mesti move, kita mesti bergerak lebih dalam. Karena iman ini lahir dari firman Allah, lebih dalam lagi. Belajar firman, dipenuhi dengan firman, dipimpin oleh firman. Makanya iman kita bisa bertumbuh. Nah ini mengerikan karena banyak orang cuma berhenti di level seperti ini. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 12 sana dibilang Paulus itu percaya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan sudah menebus dia. Ini penting karena kalau nggak lewatin aspek pertama kita nggak bisa masuk aspek yang kedua. Oke? Ya, aspek pertama itu percaya adalah suatu pengetahuan tentang firman Tuhan. Kalau kita nggak percaya tentang kebenaran firman Tuhan, kita nggak mungkin punya iman yang benar. Sekarang kita masuk level yang kedua. Ada aspek yang kedua yang harus dimiliki orang percaya adalah aspek asensus. Katakan asensus. Oke, ini levelnya udah lebih tinggi. Ya. Kita tahu sekarang, ya, kita harus mengerti seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat yang kelima. Nah, menariknya di sini adalah waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada banyak hal yang kita nggak pahami. Sama dengan murid-murid, di awal mereka berjalan bersama dengan Tuhan, mereka masih panggil Yesus sebagai guru. Karena memang dia guru. Dia lulusan sekolah, ya, sekolah yang ada di Israel pada waktu itu, yang ada di Yerusalem. Nah, apa yang terjadi? Dengan perjalanan waktu mereka melihat mujizat demi mujizat, mereka lebih mengenal Yesus. Sampai di satu titik mereka bukan lagi panggil Yesus sebagai guru, mereka panggil Yesus sebagai Tuhan. Kurios, penguasa yang tidak terbandingkan oleh apapun. Nah, jadi menaruh pikiran dan perasaan ini bukan kayak gini, oh saya taruh aja gitu. Bukan. Arti sesungguhnya dari kata menaruh pikiran adalah mengganti pikiran kita. Katakan mengganti. Oke, ada banyak yang kita nggak ngerti, tapi kita ganti pikiran kita dengan pikiran Kristus. Kenapa ya saya menghadapi masalah ini ya? Kenapa masalah ini kok nggak selesai-selesai ya? Kenapa kok sepertinya Tuhan nggak peduli ya? Nah ini kita mesti ganti pikiran kita yang fana ini dengan pikiran Kristus. Ini kita masuk dalam level yang kedua namanya aspek asensus. Kita terus berproses dan berprogres. Amin. Oke, jadi jangan pernah berhenti belajar firman Tuhan. Waktu kita belajar firman Tuhan bukan hanya pengetahuan yang kita dapatkan, tapi ada praktek secara kehidupan yang membuat firman itu betul-betul menjadi daging buat kita. Jadi satu kekuatan yang tidak
dapat dibandingkan dengan masalah yang kita hadapi. Nah, kita melihat di sini. Saya belajar dalam kehidupan saya ini mengganti pikiran dan perasaan. Ini gak gampang. Waktu saya dipanggil menjadi gembala, saya tolak itu. Karena saya takut dengan situasi yang ada di sekitar saya. Gembala sebelumnya adalah senior saya, ya kakak rohani saya yang namanya Pastor Roni Daud Simeon. 13 tahun mengembalakan di Mataram, dan saya tuh gak punya experience apapun. Saya diminta oleh Pak Arifin, Penatua, Pak Franky dan sebagainya, dan juga khususnya dari Pak Roni, untuk saya menggantikan Pak Roni sebagai gembala waktu itu. Dan saya reject 1 tahun. Saya gak berani, gak bisa. Kenapa? Karena tantangan di luar daripada kemampuan saya. Sampai di satu waktu, saya belajar begini. Di dalam seluruh aspek kita, hidup kita, apapun panggilan kita hari ini, jangan andalkan kemampuan kita. Amin. Kemampuan kita gak penting. Yang Tuhan mau adalah willing to do. Mau taat, mau menerima tanggung jawab, mau hidupnya diubahkan, mau belajar supaya pikiran kita dipenuhi dengan pikirannya Tuhan, bukan pikirannya manusia. Karena kalau kita penuhi dengan pikiran manusia seperti apa yang saya alami, saya reject, saya tolak, saya menilai semuanya dari kekuatan saya. Saudara, kita salah. Kalau kita mau melihat ada hal-hal besar terjadi dalam kehidupan setiap kita harus pakai pikiran yang besar. Pikiran Tuhan, bukan pikiran manusia. Makanya saya bilang, kita perlu belajar waktu kita berhadapan segala sesuatu, tantangan apapun, hal-hal yang sulit, coba kembali kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan tulis, apa yang firman Tuhan sabdakan buat kita. Kita hanya perlu taat, tunduk, dan lakukan. That's all. Amin. Sekarang kita masuk aspek yang ketiga, namanya aspek fidusia. Ini luar biasa. Ya, yang tadi yang level kedua asensus adalah iman yang besar. Ini udah go to the next level. Dari iman yang kecil, iman yang dasar, iman yang mula-mula, naik level menjadi iman yang besar. Kemudian masuk iman yang benar. Katakan kepada saya, iman yang benar. Jangan hanya puas iman yang besar, orang bilang bisa memindahkan gunung dan lain sebagainya. Wow, saya bilang ada aspek yang paling tinggi levelnya, namanya fidusia. Apa itu? Artinya begini, kita bukan hanya sekedar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, tapi kita juga mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Makanya Paulus bilang begini, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia nggak buat opsi yang lain buat dirinya. Orang Kristen banyak buat opsi, kalau Tuhan nggak jawab doa saya, ya udah saya tinggalin Tuhan. Saya temukan dari pelayanan anak-anak muda, mereka berdoa minta jodoh. Setahun gak dijawab. Ya, jodohnya gak datang. Yang datang adalah kelihatan jadi bodoh. Bukan jodoh. Ya, stres, depresi. Loh. Kemudian akhirnya mereka buat satu doa yang menarik. Bilang begini, Tuhan kalau dalam waktu 3 bulan, Tuhan gak kirimkan tulang rusuk saya akan tinggalkan Tuhan. Saudara. Takutnya bukan tulang rusuk yang datang, tulang rusak yang datang. Ini bahaya. Nah, kemudian saya melihat bahwa memang ada banyak orang yang coba patok Tuhan. Nah, kita melihat di sini, enggak. Mau keadaan baik, mau keadaan buruk, mau keadaan apapun yang kita hadapi hari ini. Selama kita tahu bahwa hidup kita dipimpin oleh Tuhan, pasti ada jalan keluar buat kita. Berikan tepuk tangan buat Raja yang mulia. Nah, level inilah yang harus dikejar oleh setiap orang percaya. Makanya kita gak main Kristen-Kristenan, kita gak main gereja-gerejaan. Masa-masa sulit, mau masa-masa yang sangat baik dalam kehidupan kita, hati kita tetap milik Tuhan. Kita tetap minta pikiran Tuhan. Apa yang Tuhan mau saya kerjakan dan saya lakukan. Yang menarik buat saya adalah begini, banyak orang menjadi Kristen, kenapa? Supaya Tuhan bisa penuhi apa yang Dia inginkan. Saudara, bukan seperti itu. Waktu kita datang kepada Kristus, kita serahkan hidup kita yang dulu milik daripada dunia ini, kita dibawa perbudakan dosa dan endingnya adalah maut, kita akan dibuang dalam neraka jahanam. Tuhan tebus kita, amin. Tuhan bayar harga kita dengan kematiannya Dia. Dengan kata lain, kita bukan lagi milik daripada dunia, masa depan kita udah dirubah. Kita harus mengerti ini, kita gak lagi hidup di dalam gelap, Tuhan bawa kita kepada terang.
Sehingga segala sesuatu menjadi jelas buat kita. Dan orang juga bisa melihat hidup kita transparan. Orang bisa melihat hidup orang Kristen itu menjadi jawaban buat dunia ini. Keluarga di tengah keluarga yang hancur. Saya belajar buat keluarga saya, kita belajar. Dan mereka bilang, kami belajar dari keteladanan Bapak dan Ibu Gembala dalam keluarga. Semua itu bukan untuk menyombongkan diri, enggak. Tapi supaya benar-benar Kristus itu dinyatakan. Amin. Sebagai orang Kristen kita adalah rock, representative of Christ Kingdom. Dimanapun kita berada, kemuliaan Kristus, karakter Kristus itu yang harus ditonjolkan. Jangan sampai orang bilang orang Kristen lebih parah daripada orang dunia. Ini berarti dia hidupnya tidak beriman sama sekali. Dan tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan kepada Tuhan. Ditarik lagi garis yang lebih jauh, ketemu Matius 7:21, aku tidak kenal kamu, kata Tuhan. Saya berdoa, bukan hanya kita kenal Tuhan, tapi Tuhan kenal kita secara pribadi. Amin. Bahwa kita ini anak-anak yang mengasihi Dia, adalah murid-murid Kristus yang sungguh-sungguh mau belajar, dan kita juga akan memuridkan orang banyak. Luar biasa, saudara. Nah, kita melihat di sini, Yesus berkata segala kuasa yang ada di sorga dan di bumi. Ada dua otoritas kuasa di sorga. Kita semua harus mengerti bahwa sorga adalah milik kepunyaan Allah, amin. Tuhan saudara dan saya berasal dari sorga. Dia bukan berasal dari dunia ini. Nah, kita melihat kuasa yang ada di sorga. Ini bicara tentang kekekalan. Nah, ini bicara tentang satu aspek, satu otoritas yang namanya otoritas kosmik. Katakan bersama saya, otoritas kosmik. Oke, boleh suaranya lebih keras. Otoritas kosmik. Bukan komik. Kosmik, oke? Apa artinya otoritas kosmik? Ini bicara tentang kuasa di luar otoritas manusia. Atau kita bicara tentang supernatural power. Wow, kuasa yang mengatasi seluruh kuasa yang ada di alam semesta. Yesus di atas semua kuasa. Kalau iblis berkata dia punya kuasa, Yesus jauh lebih maha kuasa. Amin. Jadi kita gak perlu takut lagi sama tipu daya daripada iblis. Kita harus waspada, betul. Tapi kita gak bisa dikalahkan karena kuasa yang ada dalam kita jauh lebih besar. Kita bisa taklukkan asalkan kita mau tunduk kepada Kristus. Dan Yesus menjadi pusat dari seluruh kekuatan kuasa yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Bahkan sampai di bawah bumi. Otoritas yang kedua ini namanya otoritas devosi. Katakan otoritas devosi. Oke, artinya adalah kuasa yang membuat semua bangsa, suku, kaum dan bahasa tunduk sepenuhnya kepada anak manusia, the son of man, dalam kesalehan dan ketaatan. Di sini kita bicara tentang Yesus menjadi pribadi yang dikultuskan. Amin. Yesus boleh dikultuskan, menjadi center, menjadi pusat daripada segala sesuatu, dan memang seharusnya orang Kristen berbuat hal seperti itu. Nggak boleh ada kuasa yang lain. Ada jemaat bilang begini, Pak, saya juga cari dukun, Pak. Jadi kalau Tuhan nggak jawab, dukunnya paling nggak bisa jawab. Saudara, nggak ada kayak gitu. Saudara, kita mesti mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu, amin. Jadi mulai sekarang jangan main dukun-dukun, jangan main ilmu-ilmu klinik dan sebagainya. Percaya Yesus, apapun yang terjadi, dia sanggup tanggung jawab. Bukan hanya sementara kita hidup di muka bumi ini, bahkan sampai kepada kekekalan. Berikan tepuk tangan buat Raja kita. Inilah yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, kamu gak perlu takut. Dan firman ini juga sampai kepada saya dan kepada semua yang ada di tempat ini. Bahwa Yesus dia hidup, dia berkuasa. Amin. Sorga dan bumi ini kuasanya ada di dalam tangan Tuhan. Luar biasa kan? Terus kita bersama-sama dengan sang pemilik kuasa itu. Bayangkan betapa berkuasanya saudara. Saudara bisa bayangkan Pak Jokowi adalah presiden yang luar biasa. Orang semua pengen menjadi ring atau lingkar dalam daripada Pak Jokowi. Begitu orang tahu, oh dia sahabat dari Pak Jokowi, dia pasti dapat fasilitas. Halo? Setuju ya? Nggak usah minta. Saya dekat dengan gubernur. Saya mau masuk menghadap gubernur itu, semua ajudan semua apa? Siap. Saya langsung masuk. Kenapa? Karena saya punya akses. Loh, gini ya. Tahu nggak? Ada raja yang melampaui semua penguasa. Dan dia ada di dalam kita.
Terus kenapa kita mesti takut terhadap segala sesuatu? Pemain musik boleh kembali. Oke. Kejar hal ini. Bukan kejar kuasanya. Tapi kita kejar perkenanan dari sang pemilik kuasa itu. Supaya apa? Banyak orang berkata begini, berdoa supaya hari-hari kita yang ada di depan jadi baik, tidak ada masalah. Itu doa yang salah. Ada seorang vlogger, dia di salah satu konten YouTube-nya dia bilang begini, di awal tahun, mari kita berdoa supaya sepanjang tahun 2024 ini tidak ada masalah yang kita hadapi. Tuhan singkirkan semua masalah. Saya jawab di bawah, itu kebodohan. Yang mengerikan adalah yang like itu 400-500 orang. Semua katakan amin, puji Tuhan, haleluya. Kita harus tahu bahwa kita ini berseberangan dengan dunia. Loh, ngerti ya? Kalau sampai dunia pro dengan Anda, berarti hidupmu sama dengan dunia. Yesus bilang, kalau aku saja disalibkan oleh mereka, makanya kamu harus tangkal diri dan pikul salib. Amin. Itu adalah gaya hidup yang akan membuat iman kita semakin bertumbuh ke arah Kristus. Yang membuat kita semakin mengenal Dia secara pribadi. Jadi jangan pernah tangking masalah dalam kehidupan ini, amin. Kalau masalah datang dalam kehidupan kita, yang kita butuhkan adalah berikan aku kekuatan yang melampaui semua masalah yang aku hadapi. Jangan pernah lari dari masalah. Hadapi masalah bersama dengan jalan keluar yang luar biasa, yaitu Tuhan kita sendiri. Karena Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Siang hari ini, karena waktu, saya akan close di sini. Cuman saya ingin membawa kita untuk mengerti bahwa Yesus yang saudara kenal adalah Yesus yang Maha Kuasa. Amin. Boleh bangkit berdiri sama-sama saya. Kita gak perlu takut terhadap apapun. Ambil waktu 1 menit, 2 menit. Gak apa-apa. Coba ingat masalah saudara, tantangan yang kau hadapi. Apa saja. Coba saudara lihat. Gak ada yang salah kalau kita ingat itu, karena kita mesti dapat menganalisa semua masalah yang kita hadapi. Oke, setelah saudara pikirkan masalahmu besar banget Pak. Saya gak bisa handle, yes. Saya gak bisa hadapi itu semua, yes, bagus. Karena dengan cara seperti itu, kita akan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Amin. Seorang pengusaha datang kepada saya waktu bisnisnya kolaps gara-gara COVID. Duduk di depan saya, seorang pengusaha yang sebelumnya sukses berhasil. Dia down, dia depresi, rambutnya acak-acakan. Biasa nyalon saudara, tiba-tiba keadaannya berbeda banget. Dia nangis di depan saya, laki-laki nih. Dan kemudian dia bilang, Pak Gembala, saya sudah habis. I'm finished. Semua habis, harta habis. Hutang yang begitu banyak saya gak tahu bagaimana saya bisa bayar. Saya ribut setiap hari dengan istri saya minta divorce, minta cerai. Saya gak bisa bayar uang sekolah anak saya. Dari punya mobil 4-5 mobil dijual semua, habis semua total, dia gak punya apa-apa. Dan waktu dia bilang begitu, saya gak punya apa-apa. Saya berdiri, saya salamin dia. Puji Tuhan saya bilang. Dia gak mau sodorkan tangannya. Pak Gembala maksudnya apa? Saya bilang, saya tahu kamu. Kalau kamu masih bisa bersandar dengan harta kekayaan kamu gak pernah sungguh-sungguh cari Tuhan. Kamu tahu gak? Tuhan itu sumber kehidupan. Bukan sumber penghidupan, dia sumber kehidupan. Dan kemudian saya cuma bilang begini sama dia. Kamu tahu gak? Kamu itu mahal harganya. Kayak orang gak percaya. Saya bilang, kamu coba berdiri. Saya suruh dia berdiri. Saya suruh dia jongkok, saya suruh berdiri, saya suruh jongkok. Ya, enaknya jadi gembala kayak gitu. berdiri jongkok gitu. Kemudian saya tanya sama dia, gimana lutut kamu? Sakit? Enggak. Kamu oke? Oke. Saya kasih tahu. Teman, ya, mamanya teman saya barusan pulang dari KL, operasi lutut tempurungnya hancur. Habis 2 lutut hampir 350 juta atau hampir 400 juta. Dan saya bilang, kamu gak perlu keluar uang 400 juta. Oke? Dan kemudian saya bilang, kamu duduk depan saya ambil satu kalender yang ada huruf yang agak kecil, kamu baca. Dia gak pakai kacamata, dia bisa baca dengan jelas. Saya bilang begini, kamu punya mata, kamu masih bisa lihat dengan jelas. Kalau kamu tahu orang yang buta,
Mereka mau cangkok kornea mata. Sudah susah cari kornea mata. Dan harganya sangat mahal. Bukankah kamu diberkati oleh Tuhan? Dia mulai nangis. Saya bilang kamu pegang sekarang. Kamu nafas dengan baik. Tarik nafas, hembuskan nafas. Jantungmu oke? Oke. Kamu tahu orang bypass jantung bayar berapa? Dia nangis di hadapan Tuhan. Dia minta ampun. Saudara, hidup kita bukan soal makan minum pakai. Hidup kita adalah siapa yang pimpin hidup kita. Amin. Kita akan kuat, kita harus kuat. Nanti di ibadah 2 saya akan lanjutkan. Soalnya kita mesti tangkap ini dengan baik. Kita ini berharga di mata Tuhan. Cuman setan itu suruh menutup mata kita untuk kita gak bisa lihat bahwa ada banyak kebaikan yang Tuhan sediakan buat kita. Tapi kita fokusnya cuma masalah kita, masalah kita, masalah kita. Saya tahu saudara, masalah itu harus diselesaikan. Tapi kalau saudara sadar gak bisa dengan kekuatanmu, kita punya Tuhan. Amin. Ayo dong. Jangan berhenti di situ, jangan bikin iblis itu wah seneng banget bisa jatuhin kita. Enggak, saya gak pernah kasih satu celah pun buat dia untuk jatuhkan saya. Bukannya saya gak punya masalah, saya punya banyak masalah. Tapi saya selalu melihat begini. Saya bilang Tuhan open my eyes, buka mata saya untuk saya bisa lihat. Engkau hebat, engkau dahsyat, engkau berkuasa, engkau luar biasa. Dan kalau engkau berkehendak, kehendakmu harus jadi dalam kehidupanku. Karena aku hambamu, aku bukan Tuhan, engkau Tuhannya. Not me, you are my God, you are my Lord. Sampaikan apa yang kau mau Tuhan, saya belajar untuk lakukan. Dalam pengembalaan ada banyak hal yang tidak mustahil untuk saya bisa selesaikan gitu. Tapi saya tahu saya gak pernah khawatir. Saya tahu ini pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti akan berikan hikmat. Amin. Dan sampai hari ini 19 tahun saya mengembalakan. Di tengah ketidakmengertian dan sampai hari ini pun saya tetap bilang Tuhan, I don't understand anything. Saya gak ngerti segala sesuatu. Kalau semuanya boleh jadi, itu semua karena Tuhan, bukan karena saya. Dan saya safe. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kuasa ini kalau bekerja dalam kehidupan kita, hidup kita diubahkan. Amin. Dunia ini sedang cari orang-orang yang kuat, yang very strong. Biar ditemukan dalam hidup anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Amin. Hidup kita harus jadi jawaban supaya hidup kita, kuasa Tuhan itu dimultiplikasi melalui kehidupan kita. Banyak orang-orang akan datang kepada Bapak Ibu Saudara, mereka akan percaya. Saya bersaksi di depan Bapak Ibu Saudara. Saya baptis berapa banyak orang dari kepercayaan yang lain. Bukan untuk show off, cuman saya bilang begini, kamu harus ngerti. Tuhan saya beda. Amin. Amin. Tahukah saudara-saudara sangat dikasihi? Hargamu itu sama dengan kematian Kristus di kayu salib. Oleh sebab itu jangan pernah main-main dengan kehidupan kita. Berhenti jadi Kristen hanya sekedar untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kita dipanggil jadi hamba untuk melakukan yang benar kata firman Tuhan. Untuk hidup dalam kebenaran dan bersaksi dalam kebenaran dengan kuasa yang tidak terbantahkan. Itu saudara, itu saya, itu setiap kita yang jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Kuasamu terlebih besar. Lebih besar. Biar kuasa itu memenuhi hati dan pikiran kita. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidupku ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sama-sama, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu
besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Engkau memulihkan kami Tuhan. Tak pernah terlambat Janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, tak pernah terlambat Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu Ya Tuhan, pulihkan hidupku. Pulihkan hatiku, pulihkan hidup setiap kami, agar kami dapat mencerminkan kemuliaan-Mu. Hidup-Mu dinyatakan melalui setiap kami. Kasih-Mu yang memenuhi hati dan pikiran setiap kami. Kami mau jadi seperti-Mu, Yesus. Kau berikan Roh Kudus-Mu, Kau berikan kuasa-Mu, Kau berikan kekuatan-Mu dalam hidup kami. Kau yang mengubah hati dan pikiran kami jadi seperti hati dan pikiran-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu, Yesus. Kuat di dalam kekuatan dan kuasa-Mu, dan tak ada segala apapun yang dapat menggoyahkan iman kami. Oh Yesus, biar semua badai yang ada di hati dan pikiran umat-Mu diteduhkan dalam nama Yesus. Setiap mata dapat melihat bahwa Engkau perkasa di sorga dan di bumi. Engkau berkuasa atas segala sesuatu, bahkan terhadap hidup setiap kami. Engkau berdaulat. Seluruh hati dan semua ruangan yang ada dalam pikiran kami dan kehidupan kami, semuanya dipenuhi oleh kemuliaan Kristus. Amin, amin. Ganti semua ketakutan dengan keberanian, dengan iman dan kebenaran Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau yang menuntun kami, Roh Kudus, mengajarkan kami bagaimana hidup di dalam takut akan Tuhan. Biar gereja-Mu, biar setiap kami mengalami perbedaan dalam kehidupan ini. Sebab kami tahu tujuan hidup kami adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Bukan untuk mempermainkan kasih karunia Tuhan. Juga bukan untuk mempermalukan Engkau Tuhan. Urapi kami, pakai hidup setiap kami. Kami siap Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih pada Pendeta Gunawan Handoyo atas pelayanannya yang sangat memberkati dan menguatkan kami. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menabur dapat mengambil amplop di belakang yang sudah tersedia dan bisa juga melalui QRIS ataupun melalui transfer. Dan mari sebelum kita memberikan persembahan kita satukan hati kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sangat menguatkan kami, yang sangat memberkati kami. Dan bila firman-Mu itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dan bisa dinikmati semua orang. Sehingga orang-orang boleh melihat ada Kristus di dalam kami dan kami hidup dalam Kristus. Semuanya itu hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Memberkati hamba-Mu yang sudah mengabarkan firman-Mu, Bapak Pendeta Gunawan Handoyo. Memberkati Tuhan pelayanannya dan biarlah dimanapun beliau melayani banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Sebelum itu Tuhan kuduskan persembahan kami agar kami boleh pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Kami yang beri Tuhan, Engkau berkati kami berlipat kali ganda. Bahkan yang sudah setia memberikan perpuluhan dana-dana Tuhan untuk misi, untuk diakonia. Engkau membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu dari surga. Karena itu Tuhan Yesus ajarkan kami untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati pagi ini saudara, amin. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita siang pagi ini saudara.
Yes. Haleluya. Mari buka tangan saudara. Bapa di surga, terima kasih buat kasih karunia dan rahmat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu lebih daripada hidup untuk setiap kami. Biar kami boleh bertanggung jawab atas hidup yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Kami boleh menjadi hamba yang baik dan setia. Tuhan, terima kasih, biarlah kiranya perkenanan Tuhan atas gereja-Mu di tempat ini, atas seluruh hamba-hamba-Mu. Sehingga dari perkenanan itu, Engkau menyertai gereja-Mu, Engkau menyertai setiap anak-anak-Mu. Penyertaan-Mu akan membuat gereja-Mu menjadi kuat, menjadi besar di hadapan-Mu Tuhan. Dan mampu menghadapi semua tantangan yang dihadapi dengan tetap memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memanggil murid-murid-Mu untuk mengikuti teladan-Mu Tuhan. Dan itu kami semua. Bapak Ibu Saudara, pulanglah, terimalah anugerah, kasih setia dan rahmat Tuhan. Dilimpahkan dalam kehidupan-Mu, memberikan Kau kekuatan dari dalam. Sehingga Kau dapat mengekspresikan semua yang terbaik yang sudah Kau terima dari Tuhan. Hidupmu diberkati untuk menjadi berkat. Hidupmu menghadapi semua tantangan untuk Kau menjadi kesaksian bagi banyak orang. Segala sesuatu yang Kau hadapi dalam kehidupanmu, semuanya mendatangkan kebaikan. Dan nama Tuhan dipermuliakan di atas segala sesuatu. Bawalah damai sejahtera ini, bawalah kekuatan ini, dan bagikan kepada banyak orang. Jadikan hidupmu berarti bagi banyak orang. Seperti Kristus menyatakan kemuliaannya dalam kehidupanmu. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan yang sempurna turun atas kehidupanmu. Atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas profesimu, seluruh aspek hidupmu. Tuhan disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima berkat ini, yang siap untuk menjadi berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.